Mom, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu dari materi statistika pendidikan, yaitu tentang MEAN. Apa sih MEAN itu? Nah, jadi MEAN yang bisa kita kenal dengan rataan adalah rata-rata nilai dari suatu data, atau secara sederhananya yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyak data yang ada. Untuk penggunaan rata-rata hitung, memiliki simbol X dengan garis di atas, atau kita biasa membacanya dengan X bar. Adapun untuk perhitungan MEAN dibagi menjadi dua, yaitu MEAN data tunggal dan MEAN data kelompok. Selanjutnya kita memasuki tentang MEAN atau rataan data tunggal. Data yang dipakai untuk menghitung rataan tunggal hanya sedikit jumlahnya. Perhitungan dengan cara menunjukkan semua nilai data dibagi dengan banyak data. Misalkan terdapat data berukuran N dengan nilai data pertama, data kedua, data ketiga, sampai dengan data ke N. Maka rumusnya adalah X bar sama dengan data pertama ditambah data kedua, ditambah data ketiga, ditambah sampai dengan data ke N, dibagi dengan N. Atau rumus sederhananya seperti ini, X bar sama dengan sigma X1 dibagi dengan N. Atau bisa juga menggunakan rumus yang selanjutnya, yaitu X bar sama dengan 1 per N dikali data pertama ditambah data kedua, ditambah data ketiga, ditambah sampai dengan data ke N. Selanjutnya kita langsung memasuki contoh soal. Di sini soalnya berbunyi, tentukan MEAN atau rataan dari berat badan 36 siswa kelas 1 MI berikut. Nah, di sini sudah disajikan sebuah data berat badan 36 siswa di kelas 1 MI. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Di sini ada 36 data. Kita urutkan dari data terkecil atau hingga data terbesar. Yaitu seperti ini. Selanjutnya, langkah kedua, kita menghitung MEAN. Nah, untuk MEAN data tunggal ini ada dua cara. Cara pertama, yaitu dengan menambahkan semua data, lalu dibagi dengan banyak data. Kita menggunakan rumus X bar sama dengan 1 per N dikali dengan data pertama, ditambah data kedua, ditambah data ketiga, ditambah sampai dengan data ke N. Kita masukkan N-nya tadi adalah jumlah data, yaitu 36, dan data pertamanya kita masukkan, lalu kita jumlahkan semua data yang sudah diurutkan ini, jadi menghasilkan X bar sama dengan 1 per 36 dikali 1312. Lalu kita hitung, menghasilkan rataan yaitu 36,4. Jadi, rata-rata berat badan siswa kelas 1 MI adalah 36,4 kg. Masuki cara kedua. Nah, cara kedua ini kita lakukan apabila sebuah data tunggal disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka kita akan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, di sini sudah disajikan dalam bentuk tabel berat badan siswa yaitu Xi, frekuensi yaitu Fi. Frekuensi ini adalah jumlah datanya, jumlah data dari berat badan siswa. Lalu setelah kita sajikan dalam bentuk tabel, maka kita akan mengalihkan frekuensi dikalikan dengan Xi. Maka menjadi seperti ini. 2 dikalikan 34 menjadi 68, 6 dikali 35 menjadi 210,
9 dikali 36 menjadi 324, 12 dikali 37 menjadi 444, dan 7 dikali 38 menjadi 266. Lalu setelah kita mengalikan, maka kita totalkan semuanya menjadi sigma Fi dikali Xi sama dengan 1312. Lalu kita masukkan ke rumus. Nah, di sini rumusnya tadi sigma Fi dikali Xi. Sigma Fi dikali Xi ini tadi adalah total dari hasil perkalian yang sudah dioperasikan. Jadinya 1312 dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi adalah total dari seluruh data yang sudah disajikan, yaitu 36 data. Jadi 1312 dibagi dengan 36 menghasilkan 36,4. Nah, sebenarnya cara hasilnya sama dengan cara sebelumnya, cuma caranya yang berbeda. Jika yang sebelumnya dihitung dengan menambahkan semua data lalu dibagi dengan banyak data, maka cara yang ini menggunakan tabel dan dikalikan berat badan dikalikan dengan frekuensi, yaitu Xi dikalikan dengan Fi. Gunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan N, atau bisa juga kita simbolkan dengan sigma Fi. Langsung saja kita memasuki ke contoh soal. Di sini diketahui data hasil UTS Statistika Pendidikan di kelas 10 sebagai berikut. Nah, kita lihat bedanya di sini. Kalau data tunggal tadi jumlahnya sedikit, sedangkan data kelompok ini jumlahnya banyak dan disajikan dalam bentuk interval di masing-masing kelas. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Jadi langkah pertama, kita tentukan nilai tengah dari nilai dengan menambahkan tepi atas dengan tepi bawah, kemudian dibagi dengan 2. Jadi tepi atasnya di kelas pertama adalah 41, ditambahkan dengan tepi bawahnya adalah 32, yaitu sama dengan 41 ditambah 32 sama dengan 73, dibagi dengan 2 menghasilkan 36,5. Begitupun di kelas yang kedua, kita cari nilai tengahnya dengan menambahkan tepi atas ditambah dengan tepi bawah, lalu dibagi dengan 2 menghasilkan 46,5. Begitu seterusnya kita hitung, maka akan mendapatkan nilai tengahnya. Kemudian, langkah kedua, kita kalikan frekuensi atau Fi, atau bisa juga disebut dengan jumlah datanya dengan nilai tengah. Kita kalikan satu-satu, yaitu 2 dikalikan dengan 36,5 adalah 73. Lalu 3 dikalikan dengan 46,5 adalah 139,5. Begitupun seterusnya sampai kelas yang terakhir, yaitu 3 dikalikan 86,5 menghasilkan 259,5. Lalu setelah kita kalikan, maka kita totalkan dari yang sudah kita kalikan ini menjadi sigma Fi dikali Xi sama dengan 2560. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita menghitung mean menggunakan rumus mean data berkelompok tadi, yaitu rumusnya X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Tadi kita sudah menemukan sigma Fi dikali Xi-nya adalah dihitung dari frekuensi dikali dengan nilai tengah, didapatkan yang ini, kemudian kita jumlahkan menjadi 2560, lalu dibagi dengan sigma Fi atau jumlah seluruh data, atau banyak data, yaitu ada 40 data. Jadi, maka kita masukkan
X bar sama dengan 2560 dibagi 40 sama dengan 64. Jadi, dari data yang sudah disajikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata nilai UTS Statistika Pendidikan di kelas 10 adalah 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung mean dan modus. Dengan data awal yaitu nilai interval dan frekuensi dengan nilai 32 sampai dengan 41 dengan jumlah frekuensi 2, 42 sampai dengan 51 dengan jumlah frekuensi 3, 52 sampai dengan 61 dengan jumlah frekuensi 10, 62 sampai dengan 71 dengan jumlah frekuensi 16, 72 sampai dengan 81 dengan jumlah frekuensi 6, dan 82 sampai dengan 91 dengan jumlah frekuensi 3. Lalu di sini kita akan menghitung total dari frekuensi dengan cara sama dengan sum buka kurung dari nilai 2 sampai dengan nilai 3 tutup kurung enter. Dijumlahkan lalu menghasilkan nilai 40. Jadi total dari frekuensi adalah 40. Untuk mencari nilai mean maka dibutuhkan nilai tengah dan nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Untuk mencari nilai tengah kita menggunakan rumus sama dengan batas bawah ditambah batas atas lalu dibagi dengan 2. Karena di sini kita menggunakan Microsoft Excel, maka tinggal kita tarik saja, maka akan menghasilkan nilainya. Lalu untuk mencari nilai tengah dikalikan frekuensi dengan cara sama dengan nilai tengah yang kita cari tadi dikalikan dengan frekuensi. Kita tarik lagi, menghasilkan nilai 73, lalu kita tarik. Lalu karena kita sudah dapat nilai tengah dikalikan frekuensi, kita akan menghitung total dari nilai tengah dikali frekuensi, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung dari nilai 73 sampai dengan 259,5 dijumlahkan maka menghasilkan nilai 2560. Karena kita sudah mendapatkan totalnya, kita bisa mencari nilai mean. Jadi mean di sini caranya yaitu sama dengan total dari nilai tengah dikalikan frekuensi dibagi dengan total dari frekuensi, menghasilkan nilai 64. Dan untuk mencari nilai modus, di sini modus adalah nilai yang sering muncul. Lalu dalam hal ini nilai yang sering muncul yaitu berkisar antara 62 sampai dengan 71 dengan frekuensi 16. Maka rumusnya yaitu sama dengan batas bawah dikurang 0,5 ditambah panjang kelas modus yang bernilai 10, kemudian dikalikan
selisih antara nilai frekuensi di kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Lalu dibagi selisih antara nilai frekuensi di kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Kemudian ditambah selisih di kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Maka menghasilkan nilai 65,25. Jadi itulah cara menghitung mean dan modus menggunakan Excel. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Apa itu modus? Nah, di sini ada pengertian modus. Dalam istilah umum, kata modus atau mode berarti bentuk yang lazim atau gaya yang terkenal. Modus merupakan salah satu jenis ukuran pemusatan data yang paling mudah diidentifikasikan. Karena modus adalah teknik penjelasan suatu kelompok data berdasarkan nilai yang paling sering muncul atau populer. Penanda bahwa suatu nilai dianggap paling populer adalah nilai tersebut yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, di sini ada cara bagaimana kita mencari modus. Nah, modus itu dapat dihitung atau dicari dengan modus itu dapat kita cari atau kita hitung dengan cara berikut, yaitu pembagiannya ada data tunggal, kemudian ada data kelompok. Untuk data tunggal, modusnya dapat dilihat secara langsung pada skor yang paling banyak muncul atau paling banyak frekuensinya. Nah, sedangkan untuk data kelompok, modusnya dapat kita cari dengan rumus. Setelah frekuensinya, nah, ini adalah frekuensinya. Kemudian, karena ini adalah data tunggal, kita mencari data tunggal, maka caranya tadi kan sangat sederhana, yaitu kita hanya melihat secara langsung saja mana frekuensi yang paling besar. Nah, di sini sudah saya tandai dengan warna kuning. Nah, ini merupakan modus dari data tunggal yang memiliki frekuensi paling besar di antara yang lainnya. 28, paling besar. Di sini kan 4, 23, 15, dan 5. Berarti 28 ini adalah nilai frekuensi, bukan nilai, tapi frekuensi yang paling tinggi atau paling besar. Di sini ada MO. MO ini adalah modus yang akan kita cari. Kemudian di sini ada BB. BB ini merupakan batas bawahnya. Kelas yang mengandung nilai modus yang paling tinggi tadi, yang mengandung nilai modus pokoknya. Kemudian di sini ada F1, ada F2, ada P. Nah, F1 ini adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi yang sebelumnya. Kemudian jika F1 adalah yang sebelumnya, maka F2 itu yang sesudahnya. Sedangkan P merupakan panjang kelas dari nilai modus. Itu akan diambil pada nilai yang paling atas. Nah, kemudian di sini ada contoh dari
dari data kelompok yang akan kita cari. Ini rumusnya. Kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari modus data kelompok. Ini merupakan tabel daftar distribusi frekuensi berkelompok yang disusun dalam suatu tabel. Nah, kita mencari MO ya, mencari modusnya. Kemudian BB, kita lihat kan di sini sudah saya tandai mana modus yang frekuensi yang paling besar, yaitu 20 kan. Berarti ini yang akan kita cari. Berarti kalau kita cari batas bawahnya itu berarti 75, 75 dikurang 0,5. Berarti batas bawahnya 74,5 ditambah dengan F1-nya adalah frekuensi yang sebelumnya. Nilai frekuensi sebelumnya, sebelum dari angka 20 ini, berarti 15. 20 dikurang 15 sama dengan, kita kurungnya aja ya, 20 dikurang 15 itu 5. Berarti di sininya di bawahnya juga 5. Ditambah dengan F2-nya. Frekuensi sesudahnya berarti 16. 16 berarti 20 dikurang 16 sama dengan 4. F2-nya berarti 4. Kemudian P-nya itu ini yang pertama, nilai kelas interval yang pertama. Berarti kita hitung dari 60, 61, 62, 63, 64. Berarti ada 5. Berarti panjang nilai kelas modusnya ada 5. 5 tambah 4, 9, berarti 74,5 tambah 5 per 9, 5. Sama dengan lagi 74,5 tambah 5, ini untuk mencari nilainya 5 kali 5, 5 dikalikan 5 ya. Kemudian hasil ini tadi dibagi 9. 5 kali 5, 25, kita bagi 9, itu kita bulatkan menjadi 2,8. Maaf. Itu berarti 2,8 sama dengan 74,5 tambah 2,8, itu berarti hasilnya 77,5 3. Nah, berarti ini adalah hasil dari
nilai modus data kelompok yang kita cari menggunakan rumus. Begitu sangat mudah dan sederhana kan? Baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang apa itu pengertian modus, cara mencari modus untuk data tunggal dan data kelompok beserta contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung mean dan modus data tunggal di Microsoft Excel. Perlu kita ketahui, mean adalah nilai rata-rata dari sebuah data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data yang dibagi jumlah data itu sendiri. Dan modus adalah angka yang frekuensinya paling sering muncul atau berulang-ulang pada sebuah data. Langsung saja di sini ada data nilai ujian fisika, yaitu Fiska dengan nilai 90, Hanifa dengan nilai 85, Dian dengan nilai 70, Fauzi dengan nilai 70, Ahmad dengan nilai 70, Rizka dengan nilai 80, Esti dengan nilai 85, Putri dengan nilai 70, Rokaya dengan nilai 85, dan terakhir ada Luna dengan nilai 80. Kemudian kita akan menghitung data tunggal mean di Microsoft Excel dengan rumus sama dengan AVERAGE buka kurung, kita blok nilai ujian fisika dari Fiska sampai Luna. Kemudian kita enter dan menghasilkan nilai 78,5. Kemudian kita akan menghitung modus data tunggal di Microsoft Excel dengan rumus sama dengan MODE buka kurung, kita blok nilai ujian fisika dari Fiska sampai Luna, kemudian kita enter dan menghasilkan nilai 70. Jadi begitulah cara menghitung mean dan modus data tunggal di Microsoft Excel. Terima kasih.